Aku ngiranya Kak Putri sama Andur satu ibu, nggak mungkin lah. Geli juga lah aku, ya kan? Mendingan Andurnya nggak gua akuin, Mami Ritanya yang gua akuin. Ya Allah, aku nggak jadi ngasih makanan deh. Tenang, gue balik lagi kok. Berarti yang kandung itu Kak Put, Seli Sela, sama Om Ingo. Iya benar. Mami asli Kak Put nikah lagi Kak? Enggak nikah lagi. Balik barusan ini ada jumpa mama kandung kakak nggak? Kakak ada. Kemarin kan dia sempat masuk rumah sakit kan. Widih, gigi baru nih. Iya, gigi baru. Mama mertua di Kemang, mama kandung di Cibubur, mama sambung di mana? Di Durensawit, Jakarta Timur. Orang Belanda. Enggak ada, Iva. Ada. Ih, kamu mah orang Makassar. No. Umi lihat aja. Enggak ada. Ih. Berarti Kak Osa sama siapa? Osa berdua sama Mayang. Belanda Jawa, Kakak pun nggak ada Jawa. Belanda Sumatera gue. Udah nggak sakit giginya Kaput, masih sedikit, tapi udah bisa senyum. Apa sih? Emang bisa? Gimana sih cara pakainya ini? Tempel aja udah. Oh gitu. Iya. Kalau Mami Sambung sekarang orang mana ya cantik tuh Mami Sambungnya? Kalau kakek dari Mami itu orang Makassar. Kalau nenek itu orang Sunda. Makanya mamiku cantik. Ya. Bapak gue itu seleranya itu ya. Makanya kalau dibilang Andur mau genit-genit sama bapak gue gak nafsu. Bapak gue seleranya tinggi. Bapak gue tuh nggak suka perempuan berjas, apalagi pakai enggrang. Bapak gue tuh demennya perempuan rumahan. Emak gue itu penjaga kamar, di kamar mulu. Kecuali kalau ada urusan baru dia keluar. Sama ada cucu. Padang Medan. Nggak pakai filter. Mau ngapain pakai filter? Nggak dulu nggak kuat, aku jadi takut. Sebelum Nepo sungkem sama emak kandungnya, hidup bakal belangsak sepanjang hayat. Iya pasti. Lucu kalau Kak komen. Kaput akrab sama ibu Kak. Ibu Sambung, kenapa Kak Selingga Kak? Maaf nanya. Gini ya, di setiap keluarga itu pasti ada permasalahan keluarga ya. Dan itu harus gue hormatin ya. Dulu gue juga punya permasalahan kan sampai gue 11 tahun baru balik ke rumah. Begitu juga yang dialamin sama si Seli gitu. Umi dia akun rujak mau dijodohin sama Usi, nggak apa-apa, biarin aja, biarkan dia meluapkan emosinya. Kesian soalnya kalau nggak diluapin gitu. Jadi kalau kalian tanya, setiap keluarga itu pasti ada problemnya masing-masing. Jadi ya menurut gue rumlah gitu loh. Cuma kan kalau kasusnya si anak durhaka ini kan durhaka nih sama orang tua gitu kan. Even gue kurang ajar sama orang tua, gue tidak pernah durhaka. Gue nggak mau jadi anak durhaka. Gini ya, kalau misalkan kalian ngasih info permasalahan Isa Zega, maaf, itu bukan ranah gue. Kan gue udah ngomong berkali-kali, gue tidak akan membahas yang bukan urusan gue, gitu loh. Ingat, gue tidak akan membahas yang bukan urusan gue. Tapi kalau kalian nanya masalah anak durhaka itu, sampai bebusa gue jabanin. Iya, orang Makassar. Papanya Iva kan orang Makassar. Kalau Kak Sela sama Kak Seli juga Kak, maksudnya gimana sih? Umi Andur kan follow-follow nama Kak Seli. Terus ada nggak Andur coba hubungin Kak Seli cari pembelaan gitu? Waktu itu sih ada dia DM gitu ya. Terus kebaca sama Seli, cuma akhirnya berakhir dengan, kan dia kan keluar gitu kan notif gitu ya. Cuma dia bilang maaf ya Mbak sebelumnya gitu sih tulisannya.
Berarti dia mau ngerumpi lagi ya kan, tapi nggak ada yang mau. Karena adik-adik gue tahu ya, adik-adik gue tahu itu gue tidak pernah melarang kayak gini loh. Kalau sistemnya si anak durhaka itu kan dia benci sama satu orang, yang dekat sama dia harus benci sama itu satu orang kan. Itu bukan keluarga, ngerti nggak? Kalau gue keluarga, gue tidak pernah bilang sama adik gue, ini gue benci sama nih orang ini, lo juga harus benci ya, karena kakak lo musuh sama orang ini, tidak ya. Tapi paling tidak dia tahu nih, kalau gue salah gue akan ditegur. Tapi kalau dia yang salah, nggak akan digubris sama adik gue. Keluarga kita tuh sedemokrasi itu, guys. Gue 6 bersaudara. Gitu ya. Apalagi, ini kan nanti ada rekamannya nih di YouTube ya kan. Dan ini akan menjadi bukti. Kegedean ini. Ini akan menjadi bukti ya, buat anak-anak gua. Dia harus tahu ya perjalanan hidup Uminya itu seperti apa. Tidak ada tipu-tipu. Ya. Kak, kenapa lubang hidung Nepos segede biji kelengkeng? Kak, nggak tahu. Mungkin dia nggak punya duit buat operasi hidung kali, atau nggak kemarin dia sempat operasi tapi tempatnya murah. Katanya orang yang lubang hidungnya gede itu suka marah-marah. Oh iya? Iya. Masa sih? Benar. Oh. Gue, lubang hidung gue gede nggak? Pernah komen di IG Andur, ingat promnya. Ya karena Lampung itu, ya Lampung dia itu menurut dia itu adalah, Lampung itu adalah tempat yang masa lalu dia tuh yang laknut-laknut lah ya. Jadi dia mau ngebuang itu. Kakak Putri, apa nih? Kak berarti mantan ibu Bayangkari? Enggak, gue gak pernah kawin sama polisi. Nenek durhaka ngomong so bijak, Kak suka senyum-senyum sendiri pula, nggak tahu. Mungkin dia kali yang harusnya minum obat. Kemarin emosi ya kan, abis itu besoknya live so bijak ya kan, kan lucu. Emosinya nggak stabil, monopos soalnya. Betul juga sangat berbeda jauh sama yang sebelah. Nggak di-compare Kak, langit sama tanah sampah. Kalau Om Ingo itu dulu bukannya pernah nikah ya Umi? Benar, Om Ingo pernah nikah. Pernah nikah. Tapi karena memang perbedaan pendapatnya itu sangat kuat ya, gitu. Jadi memutuskan untuk berpisah baik-baik. Perjalanan hidup kan mau jodoh, rezeki ya. Hanin Kak, anak Pak Hendra Kak? Enggak lah, anak gua itu. Aduh, gua gak tau ya, katanya dikasih sama siapa tuh Salteru, gua gak paham. Hanin itu anaknya Pak Hendra Kak, bukan anak gue. Betul, sudah menua Nepos jadi labil hidupnya. Kata Andur kan dia mau mulai lapor-lapor polisi di akhir tahun dan awal tahun 2005. Tapi aku yakin gak ada nama Kak Putri. Kalaupun ada nama gue kan gue hadapin kok. Gue kan gentle, bukan penakut kayak dia. Laporin aja. Umi, body masih kayak anak gadis, rahasianya apa? Nggak ada. Rahasianya tuh sebetulnya ikhlas-ikhlas aja. Ya, Allah itu nggak mungkin ngasih body lo gembrot, body lo kurus, krempeng, kayak jenglot gitu kan. Bukan dengan alasan gitu loh. Kamu mau tanya Om Jimbo maksudnya. Karena anaknya rame di medsos, nggak ada keinginan supaya biar cepat selesai. Bokap gue itu banyak urusannya yang lebih penting, bukan ngurusin si anak durhaka itu, ya. Dan bokap gue itu selalu megang omongan orang. Dia sendiri yang ngomong sama bapak gue aja nggak pernah ngadu, dia yang ngadu-ngadu, ya kan, ke kanan ke kiri. Terus habis itu udah sekarang dia juga yang tidak nepatin, gitu. Jadi bapak gue tidak mau pusing. Berarti dia nggak ada dambon dong, nggak ada, setahu gue. Umi nampak lemas, istirahatlah. Enggak dong. Itu yang tunggu kaput, pancingannya kemakan sama Nepos. Dia orang mana sih Kak? Tahu ya? Orang mana? Tanya aja masih Uzi. Masuk ring aja Kak sama Nepos, nggak berani dia juga.
Bokap dia orang kaya coy, ngapain ngurus andur. Sebetulnya kaya itu lumrah, yang namanya rezeki. Hanya saja bokap gue tuh lebih banyak kerjaannya, yang memang lebih banyak menguras pikiran, menguras waktu, daripada ngurusin anak durhaka. Gitu loh. Alah, katanya mau disamperin ke SCBD. Siapa SCBD? Semoga semuanya berakhir baik, semuanya ya Kaput, amin amin. Sekarang kalau lihat Kaput live pasti bacanya satu-satu komennya, nggak keres. Kalau ada pertanyaan sok pura-pura nggak lihat. Siapa tahu ngincang-ngincang. Emang bener Kak, Tante Kak Putri yang nolongin si penista agama? Nggak ada ya gua. Intinya gini, siapapun yang ada di belakang si Fitri ya, Fitri Salfitri anak durhaka itu, gue tidak takut ya. Karena kenapa? Karena gue lah ya, makin kesini kan makin jadi tuh orangnya. Bagus, nggak apa-apa, bener dia kemakan berarti pancingan gue ya kan. Jadi orang bisa lihat aslinya kayak gimana gitu. Kok ada ya emosi orang tuh yang tadinya meledak-meledak, yang tadinya dia bilang wah 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 gitu-gitu, terus besoknya yang sok-sok kalem, sok-sok yang buka kacamata, tutup lagi pakai kacamata, komen-komen, terus ketawa cekikikan kayak apa namanya, kayak kuntilanak. Menurut gue nggak stabil ya gitu loh. Atau mungkin karena dia monopos kali ya, jadi dia nggak stabil. Sama gaya diri dia aja, body language aja kalian lihat kan, mau ngapain nih lu, mau ngapain aja tuh bingung gitu loh. Haifa, Mami aslinya nggak pernah di post kok Kak, ada kok, gue post kok. Efek gangguan, jangan bilang gangguan jiwa, yang nggak waras gue, dia waras. Ini nggak bakal lepas sebelum nyakar orang. Ya kan sekarang gini, dia ngomong bahasanya katanya ya kan. Kalau gue kan bahasanya tidak pakai katanya, tapi gue buktikan dengan bukti gitu loh. Jadi tidak fitnah. Kalau dia kan cuma katanya, terus posting komen netizen dia tentang gue, karena dia nggak berani mencuap-cuap, padahal gue tahu gitu kan dramanya dia gitu kan, bahwa itu juga dia juga pakai fake account gitu. Kan lucu, berarti kan itu ketahuan kan. Tanggapan anak-anak dengan rame di sosmed nggak peduli. Anak gue nggak mau ikut campur karena itu urusan orang tua, bukan urusan anak-anak. Itulah makanya kalau tidak pintar, paling tidak kamu mengajarkan ilmu adab dan akhlak ya. Kalaupun agamamu kurang, taruhlah di sekolah agama yang lebih mengerti lagi ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa mengajarkan anak, paling tidak anak bisa mengingatkan kita, kan seperti itu. Nah, tapi anaknya dia ikut campur, ya udah, berarti kan kalian harus tahu dia mengajarkan apa ke anaknya. Diajarin gak adab sama akhlak, malah cengar-cengir anaknya ikut ngata-ngatain. Nepos cukup anak dulu. Keren banget parentingnya Putri. Iya benar. Gue itu sebagai orang tua itu banyak kurangnya ya. Sampai sekarang pun ya, Nibras nih sudah umur berapa nih? 8 tahun ya, gitu loh ya. Udah umur 8 tahun nih, bacanya aja masih belagak-beleguk. Ya, tapi gue pikir ya kalau gue nggak bisa ngajarin dia, paling nggak dia bisa belajar di sekolah. Kalau sekolah tidak mengajarkan agama, gue masukin sekolah agama. Kan katanya tajir, punya duit ya kan? Flexing bisa, masa nggak sekolahin anak buat bayar bimbel nggak bisa? Gimana sih ceritanya? Iya, mau ada buzzer di sini juga, mau 90% buzzer juga gue nggak masalah.
Karena apa? Ya karena hidup gue biasa aja, hidup gue tuh normal. Kak Sela udah punya anak juga ya, Umi? Iya, udah. Rumah belum jadi, maksa pindah dong biar dibilang mampu. Allah, kita lihat aja ntar pembangunannya. Kan dia harus bayar utang. Iya kan? Iya, makanya dia bilang pansos. Pansos ngechat gitu ke WhatsApp bilang gue nggak akan tanggepin, nggak akan gue kasih panggung. Lah, lu siapa? Lu artis mau ngasih panggung? Halo, lebih baik gue pansosnya sama siapa? Sama si Yoke daripada gue pansos sama lu. Nggak ada yang mau. Yang ada gue pansos sama lu, gue dihujat sama satu Indonesia, ya. Bahkan dihujat mungkin sama orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mendingan gue pansos sama Yoke, Banci, ya. Gitu kan, daripada sama anak durhaka. Tidak mau, mengerikan itu. Kak udah pulang dari Indonesia, Kak. Aku udah di Melbourne. Kalau nggak karena Nikmir, nggak akan se-Indonesia atau siapa Nur. Iya. Walaupun FS tua tapi walaupun Kak Put lebih muda, banyak kan yang bisa dicontoh dari Kak Put. Salah satu contohnya berani karena benar dan gak pernah malu sama masa lalunya. Walaupun ada masa lalu yang suram, ya iyalah, kalian di sini yang hampir 300 orang. Gue mau nanya, ada kalian itu gak punya aib? Kalau kalian gak punya aib, hebat dalam hidupnya. Tuh, lihat tuh, hebat. Gue salut karena manusia itu tidak luput dari dosa, manusia itu tidak luput dari aib. Yang gak punya dosa sama aib itu malaikat sama nabi-nabinya. Kaput kenapa dulu bisa berteman sama Andur? Malah tidak berteman, tapi dia udah gak berteman, udah gak kenal. Dia pula yang kurang ajar. Semua punya aib, Kak, saya pun, tapi salut kakak, gentle banget, keren. Iya, mau ngapain? Gue tidak pernah membuang masa lalu. Guys, masa lalu, past is past, ya. Itu pelajaran hidup. Ya, kalau lu tidak makan bangku SD, ya, lu tidak akan tahu ilmu SD itu seperti apa, dan lu tidak akan naik lagi ke SMP. Begitupun hidup. Kalau lu tidak nyungsep, tiba-tiba hidup lo tuh di atas mulu misalkan, ya. Allah itu mudah membalikan telapak tangan, suka-suka dia aja gitu kan. Oh, lo sekarang gua kasih anak ya, nanti di umur yang sekian lo ambruk nih, gitu loh. Terus lo gak punya pengalaman hidup, mau apa? Bunuh diri. Anaknya 5. Uni, Andur lagi dimaki-maki pasti. Gua nggak ikut campur, mau dimaki-maki ya kan, mau disantet kek, mau diapain, itu bukan urusan gua. Ini parenting bapak ibu Kaput juga keren sih, bisa punya anak yang woles begini sama masa lalu dan moving on. Karena kenapa? Keluarga kita itu keluarga apa adanya. Bapak gue pernah susah, pernah. Bapak gue pernah terpuruk, pernah. Terus tiba-tiba Allah ngasih rejeki. Namanya bapak gue pengusaha. Bapak gue itu bukan pejabat, ya. Bapak gue itu pengusaha. Apalagi pengusaha itu di penghasil bumi, ngerti nggak lo? Penghasil bumi itu ya, kalian tahu kan, bumi aja punya bencana gitu loh, yang berhubungan sama hasil bumi gitu kan. Jadi gue naik turun bokap gue tuh gue rasain karena gue anak pertama gitu. Dan bokap gue tuh selalu bilang kayak, papi ini anak rantau, dan papi tuh nggak mau, katanya papi nggak mau kayak dikalahkan sama ibu kota, tapi harus menaklukkan ibu kota. Jawab begitu bapak gue. Ya udah, makanya kenapa dibilang dari preman. Iya, bapak gue dari preman, tinggal di jalanan ya kan, nyari duit ya. Tapi bapak gue nggak pernah jahat sama orang gitu loh. Bahkan malah orang yang banyak minta tolong sama bokap gue.
gitu untuk jahat sama orang, termasuk si Fitri ya, minta tolong sama bapak gua buat apa tuh, buat nyamperin rumahnya Yoke. Abis itu yang flexing dia, yang ngomong apa tuh, Ambon-Ambon gue udah nyamperin ke rumahnya Yoke ya kan, udah dicek sampai ke Amerika. Aduh, lu makanya gue bilang Fitri, lo tuh zong, jangan banyak ngomong. Nurun ke Kak Putri jadi pengusaha sukses, amin. Gue belum sukses. Jangan pernah malu sama masa lalu kita yang suram guys, karena kita bisa seperti sekarang karena perjalanan hidup yang pahit, bener lah. Nah daripada dia kan berkali-kali gue bilang, dia membuang masa lalunya, dia mau membuang masa lalunya. Karena kenapa? Karena dia malu kalau dulu itu dia pernah hidup susah. Makanya dia membuang ibunya. Karena kenapa? Sudah berteman sama artis-artis, sama ibu-ibu pejabat. Jadi dia maunya tuh kelihatan, oh iya bapak gue dulu tuh juragan ini, juragan itu. Gitu. Oh itu jadi iya, itu bantuan dari bokap gue. Ya sekarang gue buka ya. Jadi lu jangan sosokan bilang Fit ya, masalah disamperin lah, preman lah ya kan, ke rumah mami kentang lah, apa segala macam. Lu inget Fit ya, lu juga nyamperin tuh Ambon-Ambon, gebugin tuh ya kan si Isa ya. Terus udah gitu apa, lu minta tolong anterin tuh nyamperin tuh ke rumahnya si Yoke yang di Bandung. Jadi jangan lo memutarbalikkan fakta Fit. Ayo kalau mau main buka-bukaan ya, ayo. Karena dia itu, karena anak durhaka, udah nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak tahu salah ya kan, hidupnya selalu bener aja. Gue ingetin aja lagi, sampai gue tahu ada yang nge-backup dia di belakang, siapapun itu, sampai siapapun itu ya bakalan gue tantangin juga, karena akan gue buktiin dia membackup orang yang salah. Ini kok kecil banget ya? Kan ini. Maju sendiri tanpa buzzer ya Umi, tanpa buzzer. Tapi alhamdulillah yang mau ngebantuin gue banyak. Ya, karena tahu gue itu di side yang benar. Lucu kan buat travel. Tuh, salah satunya ya, jejak si Bopeng. Gue nggak kenal dia, tapi gue lihat dia posting-posting tentang semuanya. Berarti kan sebetulnya itu bukan tim gue, dia itu timnya Niki. Seru barusan lihat story Nikmir, nggak ada power untuk melindungi mami online biar nggak jadi ya itu. Udah deh, kalau masalah dia mau jadi tersangka, mau jadi apa, itu bukan urusan gua. Kalau kalian di sini mau ngomong masalah si Fitri anak durhaka, baru gua ladenin. Amin, kamu juga ya. Oh, Mas Aji. Mas Aji kamu sehat-sehat ya. Tadi aku ketemu Zeva loh di sini, kan dia berangkat juga. Kak, jam tangannya bagus, alhamdulillah, rezeki anak baru kembali sama emak bapaknya. Didandanin. Umi nggak bisa pakai ini karena ini porcelain. Yang bela si Fitri paling Sinat dan Ocha. Nggak ada kedua orang itu, gue jamin. Jangan menggiring opini. Kalaupun mereka backup pasti akan gue omongin. Pasti gue yang akan ngomong sendiri ke kalian. Karena nggak ada itu. Zeva itu ini anak angkat gue lagi yang satu. Kasih Fitri bikin giveaway, ikutan sana. Mumpung, ya kan?
Mungkin kalau giveaway aja dia mampu. Cuma kalau misalkan suruh bayar, yang bisa membuktikan kemarin dia ngutang atau nggak nipu 1M itu dia nggak mampu bayar. Jadi dia bikin giveaway aja. Nggak apa-apa lo ikut aja semuanya. Kita nggak tahu rezekinya. Mungkin bener giveaway-nya. Kak, sebagai anak pertama paling disayang nggak sama Om Jimbo? Nggak. Nggak ada. Bapak gue lebih sayang cucu daripada sayang anak. Gue mau demo nanti sama dia di rumah ya. Ntar gue kalau misalkan gue lagi umroh, gue nanti berdoa, ya Allah, kenapa aku ini anak pertama, tapi kenapa emak bapak gue lebih sayang sama cucu-cucunya. Lawan terus katanya si Nepos. Iyalah, gue lawan, enak aja. Masa gue diam aja? Oh, Tante Nat caption tentang drama-drama gitu ya Kak Put. Kenapa tuh ya? Karena nama dia ke bawah-bawah masalah skincare. Kok nggak ada yang nagih 1M ya? Iya, ntar gue yang tagih. Giveaway duit hasil meres mungkin Mi. Nggak tahu deh kalau itu. Mana ada itu nggak sih? Grips. Ya, ambil Umi air putih aja deh. Baik nih kakak Ivan. Kemarin Iva keulis banyak banget. Tunggu nih, gue ngoceh-ngoceh udah berapa menit nih? Udah mau habis. Oh, kenapa ya live sekarang itu lebih dari 1 jam loh? Ini udah 23 menit. Usaha tandur usaha dia sendiri atau dia cuma BA? Nggak tahu kalau itu gua. Kak, dia bilang nggak level sama kakak. Sama, gue juga nggak level sama dia. Karena dia anak durhaka. Kalau gue kan punya orang tua, punya keluarga, punya adik, ya kan, punya saudara angkat, punya rame deh pokoknya. Iya, lo banyak banget. Akunku di blog Nepos gara-gara komentar takut sama Putri Jimbo ya. Iyalah. Minum air putih Putri, minum air keran aing.